Nabi itu salah satu prasasti politiknya adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah piagam yang dibentuk oleh Nabi ketika beliau menjadi pemimpin Madinah. Dan Piagam Madinah itu adalah salah satu piagam paling demokratis, yang paling lama dan tetap relevan hingga saat ini yang pernah ada dalam sejarah umat manusia, di mana Nabi melihat siapa saja yang ada di Madinah itu dalam perspektif kewargaan, tidak dalam perspektif identitas agamanya, tidak dalam perspektif identitas sukunya, sehingga siapa saja dari suku manapun dan agama apapun dilindungi selama mereka mau hidup damai, saling menghormati, saling toleran satu sama lain. Itulah politik Nabi Muhammad, politik yang berorientasi kepada rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, dan tidak ada bias-bias identitas apapun. Karenanya Nabi saat itu juga menjadi pemimpin Madinah bukan karena beliau sebagai seorang nabi dari kalangan umat Islam, tapi seorang yang dipercaya oleh siapa saja yang ada di Madinah pada saat itu lantaran al-amin, terpercaya sebagai seorang pemimpin. Nabi itu bersetia kepada Al-Quran yang dalam salah satu ayatnya mengatur tentang perdebatan dan perselisihan, yaitu berorientasi kepada islah, wa aslihu baina ahawaikum, berorientasi kepada bagaimana sekiranya damai. Dan kalau harus melewati aksi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, kata Al-Quran. Berdebatlah dengan cara yang bukan hanya baik, tapi ahsan, terbaik. Mana nih cara-cara yang baik dalam berdebat? Nah, dipilih yang terbaik. Bagaimana perdebatan yang terbaik? Diatur dalam Al-Quran dan sabda-sabda dari Nabi Muhammad. Yang pertama, perdebatan berbasis kompetensi. Yang kedua, perdebatannya juga berisi ilmu. Yang ketiga, berorientasi mencari kebenaran, bukan kemenangan atau ketenaran dan lain sebagainya. Dan yang keempat, perdebatannya dilakukan dengan etika atau akhlak yang agung. Dan Nabi berorientasi untuk gimana sekiranya kebersamaan dalam perdamaian itu tetap terjaga. Makanya ketika Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya di Ka'bah, ketika saat itu terjadi perdebatan hingga perselisihan yang bisa mengancam pada konflik berdarah, karena semua merasa paling berhak untuk mengembalikannya, Nabi secara elegan kemudian menghentangkan sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah, dan semua orang yang berselisih sama-sama diberi kesempatan untuk memegang dan mengembalikan bareng-bareng Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi dicari cara yang paling elegan, paling damai untuk semua bisa-bisa bersama dalam perbedaan yang damai dan konstruktif, yaitu menyelesaikan masalah. Jadi politik itu kan tugas utamanya adalah membangun bangsa, dan pembangunan bangsa itu basic utamanya adalah persatuan. Nah, politik identitas itu artinya politik yang menggunakan identitas untuk perpecahan. Sehingga sudah seharusnya itu ditolak karena bertentangan dengan prinsip dasar dalam politik, yaitu membangun bangsa dengan persatuan. Bangsa ini sudah ditancapkan sedari awal sebagai salah satu silanya, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan politik identitas itu menyebabkan terkoyaknya persatuan Indonesia melalui polarisasi yang tidak sehat, bahkan saling menegasikan. Dan akhirnya yang tercipta adalah destruksi, yaitu kehancuran. Kita nggak usah membayangkan, karena mengingat sebentar saja ke beberapa tahun yang lalu, itu sudah tahu bahwa itu sangat buruk. Bahkan di level yang paling rendah, yaitu pernikahan antara dua orang bisa putus karena politik identitas itu. Karenanya sudah seharusnya kita berkomitmen untuk tidak menjadikan identitas sebagai propaganda politik yang berujung kepada polarisasi dalam setiap
pesta demokrasi yang akan kita jalani bukan hanya di 2024, bukan hanya terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, tapi di semua pesta demokrasi kita dan di segala level, di tingkat legislatif, di tingkat daerah, dan lain sebagainya. Sebab identitas itu bukan untuk dipertengkarkan, tapi untuk dirayakan. Dan cara merayakannya adalah dengan persatuan, bukan dengan perpecahan. Makanya pesta demokrasi itu seharusnya bukan jadi kontes identitas, tapi kontes visi. Agar kita tahu kalau dia jadi, itu karena dia paling berhak untuk mengelola Indonesia bagi kemajuan, bukan karena paling banyak pengikutnya, bukan karena paling kuat identitasnya, tapi siapa yang paling kuat visinya bagi Indonesia. Makanya Al-Quran itu malah seringkali mengkritik orang yang banyak tapi gak punya visi. Aktsarahum la yaqilun, aktsarahum la ya'lamun. Banyak kalau gak pakai akal, kalau gak pakai ilmu, percuma kata Quran. Karena yang terpenting itu adalah visi. Walaupun sedikit, tapi kalau visioner, ya seharusnya kita berpihak ke itu. Kita harus berpihak kepada value atau nilai, bukan kepada sosok. Kalau kita udah berpihak kepada sosok, sosok itu suatu hari mungkin berkhianat, mungkin berganti visi, mungkin berganti value. Karenanya keberpihakan kita itu bukan kepada sosoknya, tapi kepada value-nya. Misalnya, kita berpihak kepada calon A atau calon B karena visinya itu memiliki value yang sesuai dengan cita-cita bangsa, cita-cita kita bersama. Selama dia tegak lurus dengan cita-cita itu, selamanya kita dukung dia. Baik sebagai calon, baik sebagai nanti sudah menjadi pejabat, meskipun nanti sudah selesai jadi pejabat, kita akan tetap berpihak kepada dia. Tapi kalau dia sudah tidak tegak lurus dengan visi yang telah disepakati bersama, sejak di pencalonan kita gak pilih. Kalau berubah ketika sudah jadi pejabat, kita juga kritisi. Sehingga kita itu tidak mengkultuskan siapa-siapa, tapi kita itu berpihak kepada ide-ide yang dibawa oleh dia. Sehingga walaupun dia jadi, nanti kita tetap kritis kalau dia gak tegak lurus dengan visinya. Seseorang itu seringkali bergantung kepada agama circle-nya. Begitu kata Nabi. Sebenarnya bukan hanya urusan agama, tapi urusan segala hal. Orang itu mudah sekali dipengaruhi, tapi juga mempengaruhi circle-nya. Makanya yang pertama yang harus dikuatkan adalah kedaulatan kita dalam segala hal, dalam agama, dalam politik, dalam budaya, dan lain sebagainya. Kita harus berdaulat. Nah, yang kedua adalah delivery kita dalam menyampaikan kedaulatan itu kepada orang lain. Harus beretika, harus rasional, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu, di grup WhatsApp manapun, kita itu akan cenderung mewarnai, bukan diwarnai. Dan yang terakhir adalah memiliki keberanian untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain dengan gagasan kita yang positif. Positif kalau nggak aktif, percuma. Gini ya, orang baik itu cenderung dicintai semua orang. Tapi kalau dia berusaha memperbaiki, biasanya ada aja yang nggak suka, ada aja yang mengkritik. Tapi itu harus dilakukan. Makanya Nabi bukan hanya menjadi seorang yang baik, tapi memperbaiki dan mengkampanyekan perbaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memperbaiki manusia lain. Nah, karenanya resiko-resiko itu ada. Tapi kalau memang kita sudah punya kedaulatan dan punya cara mendelivery ide-ide kita dengan baik, insya Allah tidak lama kebencian atau ketidaksukaan kepada kita itu bertahan. Suatu hari ketika dia tahu bahwa kita betul-betul berjuang demi kebaikan bersama, dia akan tobat atas kebenciannya kepada kita. Jadi berani aja, asalkan kita memang benar. Makanya watawasobil haq watawasobis sabr.
benar lalu kemudian digandeng dengan sabar. Bukan sabar padahal udah gak benar. Jadi benar, setelah itu sabarlah. Pasti memang ada tantangannya, tapi percayalah itu gak lama dan akan segera berlalu. Iya, karena keberpihakan kita kepada nilai, bukan kepada sosok, maka tidak ada istilah kalah. Karena begitu dia menang, walaupun dia bukan sosok yang kita jagokan, tapi kan yang kita jagokan adalah nilai. Sehingga kita akan terus kawal. Apakah dia memperjuangkan nilai yang positif. Nah, kita tahu semua calon itu biasanya akan bicara tentang nilai yang positif. Tinggal kemudian kita uji, benar-benar dia akan tegak lurus itu atau tidak. Dan kalau suatu hari yang menang bukan jagoan kita, pasti dia dulu punya catatan omongan-omongan yang baik ketika kampanye, dan kita akan menagih itu. Sehingga kita akan selalu berada di pihak yang menang. Kalau politik kita itu bukan politik elektoral, tapi politik kebangsaan. Makanya yang terpenting sekarang adalah terus meriset dan terus mendorong kepada para calon itu untuk berbicara tentang hal yang baik, ditanya tentang berbagai hal, visi misinya apa, dan kemudian terus menagih janji-janji politik kebangsaannya. Jangan sama sekali memilih dan berpihak kepada hal-hal di luar nilai. Oh, saya pilih dia karena ganteng. Oh, saya pilih dia karena sukunya ini. Oh, saya pilih dia karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya identitas. Enggak. Tapi lebih kepada nilainya. Saya pilih dia karena dia memilih untuk berpihak kepada Indonesia. Memilih untuk berpihak kepada persatuan. Memilih untuk berpihak kepada toleransi. Memilih untuk berpihak kepada kerakyatan. Memilih untuk berpihak kepada permusyawaratan dan keadilan. Pemilu itu adalah ajang 5 tahunan yang hanya berlangsung mungkin beberapa detik atau beberapa menit bagi setiap orang, tapi akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Maka berkontribusilah di pemilu dan jangan sekedarnya, tapi ketahuilah bahwa pilihan kita itu akan menentukan nasib bangsa dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Maka riset tentang siapa yang kita pilih. Jangan memilih seseorang yang tidak kita tahu, jangan memilih seseorang yang kita tidak percaya. Maka pilihlah dengan riset, dan ketika memilih, bacalah bismillah bagi yang muslim, dan bagi yang beragama lain, bacalah bacaan yang sesuai dengan tuntunan agamanya, agar pilihan kita bukan hanya tepat di mata kita, tapi juga dipengaruhi oleh Tuhan, dan mereka yang terpilih nanti akan terus berada dalam amatan dan bimbingan Tuhan. Kita serahkan pada akhirnya kepada Tuhan, karena kita gak tahu sih apakah dia benar-benar sesuai dengan yang kita nilai. Makanya ada aspek-aspek spiritual, bukan hanya intelektual, apalagi sekedar elektoral dalam pemilihan setiap kita ketika memilih di bilik suara. Dan usahakan bukan hanya di bilik suara kita berkontribusi, tapi dari sebelumnya telah mengkampanyekan bagaimana pemilu itu damai, bagaimana menguli visi dan misi calon dan lain sebagainya, agar betul-betul pemilu kita itu menjadi pesta yang mengembirakan dan demokrasi yang betul-betul adil dan melahirkan sosok-sosok yang memang tepat untuk menjadi pemimpin bagi Indonesia masa depan.